Aku tuh bisa terinspirasi ingin ke Jepang itu dari waktu COVID-19. Aku lagi nggak tahu mau ngapain, jadi aku nonton anime dan dari situ juga aku belajar kata-kata bahasa Jepang. Seorang penulis buku Jepang, Yamamoto Tsunetomo, sempat berkata, "Honore o shire," yang berarti, "Ketahuilah dirimu." Pesan ini menunjukkan atas kesadaran diri kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan hanya dengan kesadaran diri tersebut, dapat kita membuat langkah untuk memperbaiki kekurangan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Jubel ke episode terbaru Jubel Inspiratif, di mana kita membawa tamu-tamu yang menginspirasi dengan saya, Muhammad Yasrin Nafal Pratama, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang, siap menemani perbincangan hari ini. Jadi, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak lama barusan pulang dari program AKP Plus, atau secara spesifik lagi, Eija Kakehashi Program 2024. Kakak Alia Artita Dewi. Selamat datang kembali, Kak. Apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya keadaan baik membawa semua senyuman di dunia ini. Tanpa kita nunggu lagi, mari kita mulai sekarang ya, Kak. Mungkin banyak atau sedikit saja kurang kenal dengan siapa Kakak. Boleh tidak Kakak sekilas memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Artita Dewi, biasa dipanggil Alia atau Tita. Aku dari kelas 1210. Aku merupakan salah satu dari 9 anak dari seluruh Indonesia yang lulus dan menyelesaikan program AKP Plus 2024. Oke, salam kenal Kak. Salam kenal. Keren banget, 1 dari 9 siswi ya? Oh, oke. Siswa-siswi. Oke, keren. Nah, kita awali dulu. Kita ingin tahu nih, bagaimana pengalaman pertama Kakak di Jepang? Dan bagaimana sih kehidupan sehari-hari Kakak di Jepang? Apakah kehidupan selama di situ menarik? Oke, waktu pertama kali datang di Jepang, jujur rasanya kayak, wah ini kayaknya masih di Jakarta nih, kayak masih nggak percaya gitu kan. Dan dari aku nyampenya di airport, Narita Airport, dan dari sana kami harus orientasi internasional dulu ke hotel. Jadi kami naik bis dari sana. Dan waktu di bis itu benar-benar kayak, wah ini masih Jakarta ini. Nggak mungkin kita di Jepang nih gitu sama teman-teman yang lain, masih nggak percaya gitu. Terus aku tuh baru ngerasa kayak wah ini Jepang, itu tuh waktu dari Narita ke placement aku yaitu di Osaka. Aku naik Shinkansen itu sekitar 3 jaman kayaknya. 3 jam. Dan itu kayak wah ini nih kayaknya Jepang, ini nih Jepang, karena vibe-nya tuh udah kerasa banget dan suasananya tuh sudah wah beda banget, baru kerasa di antara Jepang sama Indonesia. Wah. Placement aku itu di Osaka, tepatnya di kota Hirakata, dan aku di dorm waktu itu. Di Dapatnya dorm. dormitory, bukan nggak dapat host fam. Tapi nggak apa-apa karena di dorm itu juga asik kok. Dan selama di sana juga aku BTW dapat uang jajan. Oke. Rasanya pengen ke Jepang sekarang. Keren ya. Karena kalau saya dengar dari cerita Kakak nih, refreshing ya ke Jepang itu ya. Kalau kayak first impressionnya gitu ya. Yalah, baiklah, ini ada satu hal yang banyak dipertanyakan oleh penonton nih. Apakah ada perbedaan yang besar atau menonjol dengan kebiasaan makan ataupun gaya hidup di Jepang? Dan tentunya pasti Kakak sempat merasa homesick terkadang ya. Iya. Bagaimana Kakak mengatasi rasa rindu dari tanah air yang kita berasal? Untuk yang pertama tadi apa, sorry? Perbedaan Makan ya. Ya. Jujur kalau Indonesia sama Jepang itu makanannya kayak menunya tuh kayak nggak terlalu jauh ya, kayak ikan, ayam gitu. Tapi karena Jepang ini negaranya mayoritas bukan muslim, yaitu non muslim, jadi banyak juga makanan yang non halal di sana. Agak susah memang, tapi solusinya aku tuh masak sendiri jadi di dorm. Independent moment. Oke. Ya, terus Gaya hidup.
gaya hidup Iya, gaya hidup gaya di hidup Jepang. gaya hidup ya, aku sih kalau sehari-hari ya Hmm. rutinitasnya tuh hampir sama kayak hari-hari biasanya. Bangun sekolah terus pulang, kadang juga ke minimarket atau ke supermarket untuk beli makan, karena kebetulan Sabtu dan Minggu aku nggak dapat makan dari dorm, jadi aku harus masak sendiri. Oh, oke lah, baiklah Kak. Jadi kalau Kakak merasa rindu sama pulang gimana? Iya, kalau rindu sebenarnya aku berusaha untuk menyibukkan diri ya selama di Jepang biar nggak terlalu homesick banget dan biar aku juga bisa fokus sama program aku. Tapi kalau bener-bener udah rindu banget, biasanya aku telepon atau aku VC orang tua. Terus itu juga nggak sering sih karena program juga nggak mendukung itu. Jadi kayak bener-bener kita tuh harus mandiri. Jadi aku mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali aku nelfon orang tua karena memang harus ngasih kabar juga kan. Ya, oke, kasih Kak ya. Dengan persoalan sekolah, kita ingin tahu dari pengalaman Kakak nih, apakah metode pelajaran atau belajar di Jepang berbeda dengan metode belajar Indonesia? Dan bagaimana sih Kakak menyelesaikan diri dengan menggunakan bahasa Jepang di setiap jam pelajaran sekolah? Oke, pastinya beda ya metode belajar di Jepang sama di Indonesia. Kalau di Jepang itu dia lebih ke metode 50-10. Jadi 50 menit belajar dan 10 menit istirahat. Kalau di Indonesia kan kalau di Jubel 45 menit kan 1 jam pelajaran gitu. Dan untuk beradaptasi aku jujur mudah banget karena memang cocok sama metode belajar aku, dan teman-teman satu kelas aku juga support banget sama aku untuk ikut belajar sama mereka. Mereka tuh mau bantu dan mau menjelasin gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tulisan kanji yang aku nggak bisa, mereka tuh bakal bantu aku untuk nulis hiragananya atau katakananya biar aku lebih mudah untuk memahami. Oke, baiklah. Terima kasih ya Kak ya. Kok kepikiran lagi ya, emang agak beda jauh sama Indonesia. Lebih ketat ya di Jepang ya? Iya. Karena muridnya juga memang yang pengen belajar terus gitu loh, kalau sepenglihatan aku ya. Tapi agak wajar sih kok saya dengar anak-anak Jepang itu baru beneran belajar itu di umur yang lebih lama, lagi kayak 8 atau 9 tahun. Bener nggak itu? Iya, jadi sepengetahuan aku juga waktu masih kecil kayak mungkin TK gitu, anak-anak Jepang tuh masih diajarin bagaimana cara sopan santun kayak gitu. Terus nanti kalau udah agak besaran lagi baru mereka mengenal hiragana, katakana, dan huruf kanji. Oke. Jadi pasti semua teman yang Kakak jumpai di Jepang sopan dong? Sopan. Kamu juga pasti? Ramah banget. Mereka ramah banget dan benar-benar excited sama budaya Indonesia. Jadi aku juga senang untuk ngasih tahu mereka soal Indonesia gitu. Saya agak iri rasanya dikit. Tapi nggak apa-apa. Maybe next time for me? Yes. Yeah, maybe. Jadi Kak, kita minta bantuan Kakak nih. Banyak dari kawan saya dan penonton merupakan calon yang ingin mengikuti ya program luar negeri ke Jepang. Apakah Kakak ada kayak tips atau trik atau saran untuk mencari beasiswa atau biaya hidup di Jepang? Oke. Kalau aku pribadi kemarin tuh aku terinspirasi sama teman satu kelas aku waktu kelas 10, dia AFS ke Italia, dan dari situ juga aku tahu, dari Jubel juga aku tahu kalau ada program pertukaran pelajar untuk siswa SMA gitu. Dan itu namanya kan Bina Antar Budaya atau AFS. Dan aku baca Bina Antar Budaya chapter Palembang di Instagramnya, ternyata Bina Antar Budaya ada nih menyediakan program AKP Plus, Asia Kakehasi Program Plus, yang dibiayai khusus dibiayai full oleh pemerintahan Jepang. Dan wah, beasiswa nih, kenapa enggak ya aku coba. Dan kalau misalnya untuk mencari gitu memang harus banyak literasi karena memang masih banyak banget program beasiswa lainnya nggak ke Jepang aja, banyak ke negara-negara lain juga, tapi memang harus kita yang nyari karena program itu harus kita yang bergerak, mereka tetap di situ gitu. Tapi keren loh Kak, 1 dari 9 siswa-siswi ya seingat saya ya. Nah catat tuh Sobat Jubel. Saya mungkin bakal nonton video ini ulang nanti. Nah, mungkin akhirnya
pada semester genap ini kakak telah pulang kembali ke tanah air yang dicintai. Selama perjuangan kakak di Jepang, pasti kakak telah mendapatkan banyak pengalaman di luar negara. Nah, kami ingin tahu bagaimana pengalaman Jepang telah mengganti pandangan hidup kakak. Ya. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu juga, Jepang itu sangat disiplin dan benar-benar tepat waktu. Dan dari situ aku melihat kayak, wow, ternyata mereka ini benar-benar menghargai waktu ya. Karena kan waktu itu memang nggak bisa diputar lagi. Jadi mereka memaksimalkan hari-hari mereka dengan tepat waktu dan bisa mengatur kehidupan mereka tuh lebih terjadwal gitu. Saya setuju sih. Salah satu hal yang tidak bisa dikembalikan lagi tentunya adalah waktu, Kak. Iya. Ya, pasti selama perjuangan kakak di Jepang nih, pasti disemangati oleh suatu moto hidup ya. Iya. Moto hidup untuk memotivasikan diri setiap hari kan. Boleh tidak kakak sebuti apa moto hidup kakak? Mungkin kayak jangan meremehkan hal kecil ya. Karena kalau aku boleh cerita nih, Boleh, silakan. jadi aku tuh bisa terinspirasi ingin ke Jepang itu dari waktu COVID-19. Aku lagi nggak tahu mau ngapain, jadi aku nonton anime dan dari situ juga aku belajar kata-kata bahasa Jepang. Dan dari situ aku kayak, wah kayaknya aku ada nih keinginan yang lebih ingin tahu tentang Jepang. Makanya di Jubel aku ikut ekskul bahasa Jepang, ekskul budaya Jepang gitu. Dan waktu kelas 11 pemilihan mata pelajaran, aku juga memilih bahasa Jepang sebagai mata pelajaran pilihan. Wah. Dan dari situ benar-benar ngebantu aku banget untuk ikut program AKP Plus ini, karena memang di program AKP Plus itu mengutamakan anak-anak yang memang sudah mengetahui Jepang lebih dalam. Benar deh. Hal-hal yang kecil bisa membawa hal yang besar kan. Iya, benar Seperti banget. kakak nih, diawali dengan nonton anime saja udah motivasi untuk ke Jepang. Keren banget, Kak. Wah. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, apakah kakak ingin menyampaikan suatu pesan kepada para pelajar yang ingin belajar di Jepang? Kalau pesan aku sih tetap semangat dan tetap percaya diri, walaupun mungkin kamu kayak aduh lulus gak ya kayak Iya. tetap terus coba aja, karena kapan lagi kan bisa ke luar negeri, apalagi kalau AKP Plus kan beasiswa ya, Gratis, guys. gratis dan dapat uang jajan juga Wow. per bulannya, dan itu sangat cukup banget untuk kehidupan sehari-hari. Mantap. Luar biasa sekali ya, Kak. Keren banget kakak nih. Oke, sekian dari cerita-cerita yang Kak Alia telah sampaikan. Semoga Sobat Jubel terasa terinspirasi dan bersemangat untuk mencari dan mengikuti program luar negeri untuk belajar di luar negeri ya. Tentunya bukan hanya di Jepang tapi ya, tetapi luar negeri dengan ya maksud negara luar yang lainnya. Kalau saya sih pengennya ke Inggris, tapi maybe sometime in the future. Ya. Mungkin bisa beasiswa waktu kuliah. Ya sih. Oke, stop. This isn't about me, bukan tentang saya, tentang kakak nih ya. Oke. Terima kasih lagi kepada Kak Alia. Ya. Kehadiranmu adalah Terima kasih sebuah juga. kehormatan pada episode hari ini. Thank you so much. Oke. Gimana ngomongnya tuh? Arigatou gozaimasu ya. Arigatou gozaimasu. Kalau you're welcome apa? Do itashimashita. Oke. Arigatou gozaimasu. Do itashimashita. Oke. Nah, sebelum kita menutupi episode hari ini, mari kita menyambut dengan salam literasi ya, Kak. Kakak tahu kan apa salam literasinya? Oke. Tanpa kita nunggu lagi, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Jangan lupa untuk nonton episode Jubel Inspiratif selanjutnya ya, Sobat Jubel. Ingat, belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Saya Muhammad Yasrin Pratama, mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.